adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iha. Ayolah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah, kemudian membaca doa sebelum belajar. Ayo, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya, Ibu mau tanya, udah pada sarapan belum kalian hari ini? Kok kelihatannya pada lemes sih? Coba yuk kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah adik-adik, sebelum memulai ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya nih, ada yang ingat gak kemarin kita pelajari tentang materi apa? Iya betul, materi tentang rukun iman. Ada yang tahu gak rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Coba sebutin yang pertama apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang keempat apa? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir apa? Iman kepada qada dan qadar. Pintar, tepuk tangan untuk semuanya. Coba sekarang Ibu mau tanya, kemarin itu kan kita belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih cara kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya betul, mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada lagi, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus iya, salat tepat waktu, ngaji. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap bahwasannya Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu satu, tiada duanya. Oke, udah pinter semua, udah paham dengan materi sebelumnya. Sekarang Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita mulai lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang tahu nggak apa nih materi selanjutnya? Rukun iman yang kedua. Iya betul, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada yang tahu nggak jumlah malaikat Allah itu ada berapa? Ada 10. Sebelumnya nih, apa sih malaikat itu? Ada yang bisa jawab nggak? Pinter. Ada lagi? Oke, pinter. Coba Ibu jelasin dulu ya. Jadi, malaikat itu ialah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Beliau selalu taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu nggak apa aja sih 10 malaikat Allah itu? Coba sebutin. Yang pertama, Jibril, Mikail, terus Israfil, Izrail, Munkar, terus Rokib, Atid, Malik,
Ridwan. Ada yang kurang nih, satu lagi apa? Iya, malaikat nakir. Coba yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Idrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih ada yang tahu nggak gimana sih cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu? Yang pertama, iya betul, yaitu meyakini bahwasannya malaikat itu ada. Setiap malaikat itu memiliki tugasnya masing-masing. Allah menciptakan malaikat dari cahaya ataupun dari nur dan memiliki tugasnya masing-masing. Kemudian kita meyakini bahwasannya malaikat itu ada. Malaikat tidak pernah membantah ataupun membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu nurut terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan maksiat. Namun, malaikat tidak makan ataupun minum. Malaikat itu mempunyai kekuatan yang sangat hebat dan kuat. Beliau bisa menempuh jarak yang sangat jauh dengan kecepatan yang singkat dan cepat. Kemudian malaikat itu tidak ada yang tahu wujudnya. Beliau tidaklah perempuan ataupun tidaklah laki-laki. Sama seperti siapa kemarin? Sama seperti Allah, tidak ada yang tahu bagaimana wujudnya, laki-laki ataupun perempuan. Namun, malaikat itu mempunyai suatu keistimewaan, yaitu beliau dapat berubah menjadi yang sangat besar ataupun yang sangat kecil sesuai dengan kehendaknya. Beliau juga bisa berubah menjadi pria yang tampan dan gagah. Coba sih Ibu mau tanya nih ya. Coba Ibu mau tanya, malaikat itu diutus Allah dua, di sisi kanan manusia dan sisi kiri manusia. Ada yang tahu nggak siapa sih malaikat itu dan apa sih tugasnya beliau? Iya betul, beliau adalah malaikat Rokib dan Atid. Beliaulah yang mencatat segala amal perbuatan baik maupun buruk kita. Siapa yang mencatat amal baik? Malaikat Rokib. Dan mencatat amal buruk adalah malaikat Atid. Oke, tepuk tangan. Nah, maka dari itu, mulailah dari sekarang kita selalu melakukan hal-hal yang baik saja. Hindari perbuatan-perbuatan yang buruk, karena terdapat dua malaikat yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat segala amal perbuatan kita, mau yang baik ataupun yang buruk. Nah, nanti di hari akhir nanti, amal perbuatan kita akan ditimbang nih. Kalau misalnya amal perbuatan buruk kita yang paling berat, yang paling banyak, nah maka nanti kita akan mendapat balasannya, yaitu masuk ke neraka. Begitupun dengan sebaliknya, kalau amal perbuatan baik kita yang lebih berat dibandingkan amal buruk kita, maka kita akan mendapatkan balasannya, yaitu masuk ke surga. Contoh apa aja sih yang gak boleh kita lakukan yang tidak baik? Yaitu pertama, meninggalkan sholat, berbohong, mencuri, menjahati teman kita, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tugas-tugas dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada yang tahu gak nih tugas dari malaikat Jibril apa? Iya betul, malaikat Jibril bertugas sebagai penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi. Siapa yang tahu nabi terakhir? Ya betul lah, itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian selain malaikat Jibril bertugas sebagai penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau juga bertugas sebagai niup roh-roh kepada makhluk-makhluk Allah.
Kemudian yang kedua, ada yang tahu nggak nih tugas dari malaikat Mikail apa? Iya betul, malaikat Mikail bertugas sebagai penebar rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi beliau tidak menebar rezeki kepada manusia saja, tapi juga kepada hewan, tumbuhan, dan segala makhluk Allah. Kemudian yang ketiga ada malaikat Israfil. Israfil bertugas sebagai apa? Iya betul betul. Beliau bertugas sebagai peniup trompet sangkakala ketika hari kiamat nanti. Setelah malaikat Israfil ada malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas sebagai pencabut nyawa. Setelah malaikat Israil ada malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar bertugas sebagai penanya ketika di alam kubur nanti. Nanyakan apa nih? Amal-amal buruk kita. Setelah malaikat Mungkar, ada malaikat Nakir bertugas sebagai penanya amal baik di alam kubur nanti. Terus setelah itu tadi tuh apa sih? Malaikat yang diutus berada di samping kanan kiri manusia, yaitu malaikat Rokib dan Atid. Bertugas sebagai apa malaikat Rokib? Iya, malaikat Rokib bertugas sebagai pencatat amal buruk kita selama di dunia dan akan dipertanggungjawabkan lagi nanti di akhirat. Setelah itu ada habis malaikat Rokib ada malaikat Atid bertugas sebagai penulis amal baik selama masa hidup manusia. Setelah malaikat Rokib dan Atid ada malaikat apa sih? Malik dan Ridwan. Malaikat Malik bertugas sebagai apa? Iya betul, malaikat Malik bertugas sebagai penjaga pintu neraka. Nah, setelah malaikat Malik ada malaikat apa? Malaikat Ridwan, yaitu bertugas sebagai penjaga pintu surga. Betul semuanya, pintar, tepuk tangannya. Nah, itu dia adik-adik penjelasan dari Ibu tentang bagaimana sih cara beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Coba sih, tadi Ibu tuh menjelaskan bagaimana cara beriman kepada malaikat Allah tuh apa aja. Yang pertama, meyakini bahwasanya malaikat Allah itu ada. Beliau diciptakan dari nur atau cahaya. Beliau memiliki keistimewaan, yaitu dapat berubah bentuk menjadi besar ataupun menjadi kecil. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.